الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita membaca kitab Syarhul Waraqat Lil-Juwayni rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى أنواع النسخ باعتبار الناسخ. Masih dalam pembahasan tentang pembagian nasakh, tapi sekarang ditinjau dari tinjauan yang lain. Ditinjau dari an-nasikh, dalil yang menghapus. Kalau sebelumnya dari al-mansukh, dalil yang dihapus. Sekarang dari an-nasikh, dari dalil yang menghapus. Qala al-Juwayni rahimahullahu ta'ala wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri wa la yajuzu naskhul kitabi bis sunnati wa la mutawatiri bil ahadi lianna syai'a yunsakhu bimithlihi aw bima huwa aqwa minhu. Kata al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, dan boleh menghapus kitab dengan kitab. Maksudnya apa? Ayat dari Al-Quran dengan ayat yang dari Al-Quran yang semisal dengannya. Wa naskhus sunnati bil kitab. Ini bentuk yang kedua. Menghapus sunnah dengan Al-Quran atau sunnah dengan sunnah. Berapa sudah ini? 3. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Dan boleh untuk menghapus yang mutawatir dengan yang mutawatir. Akan datang insyaallah ta'ala yang dinamakan dengan mutawatir di sini Al-Quran dan sunnah. Paham ini? Ya, karena Al-Quran jelas mutawatir. Para umat telah sepakat akan syahnya dan benarnya Al-Quran, kuatnya dijadikan pendalilan, tidak ada yang berselisih dengannya kecuali dia pasti kafir. Kemudian sunnah juga termasuk dari mutawatir, ya kan? Berarti berapa sudah ini? Berapa ini? 5 mila? Atau kasih jadi 4 dulu? Nanti akan dirinci. Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir. Dan boleh menghapus hadis ahad dengan mutawatir. Berapa sudah? 5. Dan ahad ahad dengan ahad dulu tadi kan? Kemudian ahad dengan mutawatir. Berapa sudah? 6. Ini yang boleh. Kemudian wala yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Adapun nasakh yang tidak boleh itu menasakh atau menghapus hukum dari Al-Quran dengan sunnah, dan tidak pula hukum yang tetap dengan hadits mutawatir dengan hadits ahad. Alasannya disebutkan setelahnya, lianna syai'a yunsakhu bimithlihi, karena sesuatu atau hukum itu boleh dihapus dengan hukum yang semisal dengannya, atau bima huwa aqwa minhu, atau dengan hukum yang lebih kuat darinya. Qala syarih hafizahullah ta'ala taqaddama anna an-nasikhu aw anna an-nasikha huwa Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu huwa ar-rafi'u lil hukmi dalla ala dhalika khitabuhu al-muta'akhiru ad-dalu ala intihai al-hukmi syar'i wa yutlaqu an-nasikhu ala ad-dalili nafsihi wa huwa al-muradu huna wa huwa imma kitabun aw sunnatun. Dan telah berlalu kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa an-nasikh yang menghapus suatu hukum itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kenapa diitlaqkan kepada Allah? Li'annahu, alasannya karena dialah Allah huwa ar-rafi' lil hukum, dialah yang mengangkat hukum, karena dia asy-syari', dia yang berhak atas hukum yang dia turunkan. Dia yang menurunkan hukum, dia pula yang berhak untuk mengangkat dan menghapusnya. Dalla ala dzalika, dan hal tersebut ditunjukkan oleh khitabuhul mutaakhir, khitab-khitabnya yang mutaakhir, maksudnya ayat-ayat yang Allah turunkan terakhir. Ad-dal ala intiha'il hukmi syar'i, yang menunjukkan akan berhentinya suatu hukum syar'i yang datang sebelumnya. Ya, maksudnya diangkatnya dan dihapusnya. Wa yutlaqun nasikhu, hanya saja bersamaan dengan itu, kadang lafaz an-nasikh juga diitlaqkan dan digunakan alat dalil nafsihi, ya, untuk dalil yang menghapus itu sendiri. Wa huwal muradu huna, dan itu yang diinginkan di sini. Paham ini? Ya, karena kata para ulama, bagaimanapun kita itlaqkan, itu kan semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kita itlaqkan kepada Allah, maka itu asalnya. Mau kita itlaqkan kepada dalil, ya maka itu juga kembali kepada Allah. Karena dalil itu adalah khitabullah dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa imma kitabun wa imma sunnatun, yaitu boleh jadi itu kitab dan ada sunnah. Maka karena kitab Allah ada 2. Ada al-kitab, ya maksudnya Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara dengannya. Ada juga sunnah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabinya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tentang Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah, kata Allah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, berucap
dengan hawa nafsunya, karena tiada lain apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Faqad dzakara al-musannifu masaila an-naskhi bainal kitab was sunnati wa baina ma yajuzu wa ma la yajuz. Dan al-musannif Al-Juwayni rahimahullahu taala telah menyebutkan masalah tentang an-nasakh, ya, antara kitab dan sunnah. Maksudnya penghapusan kitab dengan sunnah dan sunnah dengan kitab dan semisal dengannya. Dan juga beliau telah menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari keduanya. ثم قال حفظه الله تعالى قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النوع الأول من أنواع الناسخ وهو أن يكون قرآنا والمنسوخ طيب أن يكون قرآنا والمنسوخ قرآن مثله وهو أن يكون أي الناسخ قرآنا والمنسوخ berarti jumlah baru, ya. Allah. Karena kalau dia ataf berarti harusnya kita baca wal mansukhu ay wa yakunal mansukhu Qur'anan mislahu. Tapi Allah taala mungkin beliau inginkan jumlah baru. Wal mansukhu Qur'anun misluhu wa hadha an-naw'u la khilafa fihi wa taqaddamat amthilatuh. Kata beliau hafizahullah taala, ucapan muallif, dan boleh menghapus kitab dengan kitab. Hadha an-naw'ul awwal, ini adalah jenis yang pertama dari jenis-jenis an-nasikh, dalil yang menghapus. Wa huwa ayyakuna Qur'anan, yaitu dalil yang menghapus berupa Quran. Wal mansukhu Qur'anun mithluhu, dan adapun yang dihapus Al-Quran juga yang semisal dengannya. Dan jenis ini kata beliau tidak ada perselisihan di dalamnya akan bolehnya, dan telah berlalu contoh-contohnya, ya, seperti ayat musabarah, ya kan, ayat musabarah. Kemudian juga ayat apa? Ayat as-sadaqatu inda najwa, atau ayatun najwa. Ini kan ayat dengan ayat dan yang semisal dengannya. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa naskhu sunnati bil kitabi. Hadha an-naw'u ats-tsani wa huwa an yakuna an-nasikhu Qur'anan wal mansukhu sunnatun. Wa hadha qawlu al-jumhuri li'anna al-Qur'ana was sunnatu min 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ghairu anna al-Qur'ana muta'abbadun bitilawatih was sunnatu ghairu muta'abbadin bitilawatiha wa naskhu hukmi ahadil wahyaini bil akhari ghairu mumtani'. Kemudian muallif hafizahullah taala berkata pada ucapan muallif, dan boleh juga sunnah dihapus dengan Alkitab, yakni Al-Quran. Kata beliau ini bentuk yang kedua dari an-nasakh, yaitu dalil nasikh atau dalil yang menghapus berupa Al-Quran dan yang dihapus berupa sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur akan bolehnya. Kenapa? Mereka berdalil karena Al-Quran dan sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perbedaan antara keduanya, Al-Quran itu bisa dipakai untuk beribadah dengan membacanya, dengan tilawah, dipakai dalam sholat. Berbeda dengan sunnah, kita tidak bisa menggunakannya sebagai ibadah dengan membacanya. Tidak bisa kita pakai dalam sholat. Wa nasu hukmi ahadil wahyaini bil akhari ghairu mumtani. Kalau begitu, menghapus hukum dua wahyu atau salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Paham ini? Dalam keadaan dua-duanya sama-sama wahyu, ini ghairu mumtani. Sama sekali tidak ada yang menghalanginya. Pamithaluhu, dan contohnya, annal mubashara wal akl wasyurb fi layali as-siyam kanat muharramah bis sunnah lamma warada fi hadithi aw lima warada fi hadith ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana an-nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu al-atamata harrama aw hurrima alaihim at-ta'amu wasyarabu wan-nisa'u wa samu ila al-qabilah. Kata beliau hafizahullah ta'ala contohnya bahwasanya al-mubashirah, menyetubui atau bercengkrama dengan istri, begitu pula makan dan minum pada malam-malam puasa Ramadan dahulunya diharamkan dengan sunnah, sesuai dengan apa yang datang dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata bahwasanya dahulu manusia, yakni para sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala mereka telah selesai dari salat atamah, ay salatul isya,
hurrima alaihimut ta'amu wasyarabu wan nisa. Maka mulai dari waktu itu telah diharamkan atas mereka makan, minum dan wanita. Maksudnya untuk bersenggama dengan istri-istri mereka. Dan mulai saat itu juga somu ilal qabilah. Mereka diwajibkan untuk berpuasa sampai hari berikutnya. Ya, maksudnya kata para ulama ila ghurubi syamsi yaumis tsani, sampai tenggelamnya matahari di hari yang kedua. Contoh misalkan, kita hari pertama Ramadan, berpuasa buka maghrib. Setelah sholat isya, di masa dahulu zaman para sahabat tidak boleh lagi makan, minum, apalagi bersenggama dengan istri. Paham ini? Itu sampai kapan kita tahan? Sampai besoknya lagi. Jadi dulu waktu buka dengan sahur, hanya di waktu situ saja. Waktu buka puasa hanya di situ saja. Paham ini? Nah, kemudian fanusikha dzalika biqoulihi ta'ala, hukum ini dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah dihalalkan atas kalian pada malam-malam hari dalam puasa Ramadan ar-rafat ila nisaikum, untuk kalian bersenggama dengan istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena sungguh istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah tahu bahwasanya kalian dahulunya takhtamuna anfusakum, menahan diri-diri kalian. Fataballahu alaikum wa afa ankum. Kemudian Allah bertobat. Allah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana, adapun sekarang, ini syahidnya. Sebenarnya dari awal itu telah ada syahidnya dan ini syahid yang kedua. Fal'ana bashiruhunna. Adapun sekarang, maka bersenggama dengan mereka. Maksudnya istri-istri kalian. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau, wa mana asy-Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Karena tadi untuk bentuk yang kedua ini nashus sunnati bil kitab, kata beliau ini madhab jumhur, mengisyaratkan bahwa dalamnya ada khilaf. Beliau sebutkan khilaf setelahnya. Wa mana asy-Syafi'i hadan naw'a fi ihda riwayatayhi liqaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan orang-orang Syafi'i dan al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i, kalau dia tanpa tak marbuta, ini nisbah kepada orangnya. Wa mana asy-Syafi'iyyu, ya kan? Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang, maksudnya tidak menganggap bentuk ini. Beliau tidak menganggap akan bolehnya sunnah dihapus dengan ayat dari Al-Quran. Ini adalah pendapat dari salah satu dari dua riwayat beliau. Berarti beliau punya dua pendapat. Dan beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila alaihim. Dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad ad-dzikra, ay as-sunnah. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ay Al-Quran. Dan sungguh kami telah turunkan kepada wahai Muhammad ad-dzikra, yakni sunnah. Untuk apa? Untuk engkau jelaskan kepada manusia dengan sunnah itu apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Kata Allah di sini, yang Allah katakan sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Paham ini? Maka bagaimana bisa Al-Quran menghapus sunnah? Padahal sunnah datang untuk menjelaskan Al-Quran. Kata beliau, wa wajhud dalalah, sisi pendalilannya, annahu subhanahu qad ja'ala sunnata bayanan lil Qur'ani wan nasikhu bayanun lil mansukh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat jelas mengatakan bahwa Allah telah menurunkan as-sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran, dan namanya dalil an-nasikh, itu penjelas terhadap mansukh, itu seharusnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa sunnah dimansukh dengan Alkitab, berarti menurut pendapat beliau Alkitab yang menjadi nasikh dan sunnah menjadi mansukh. Nah, ini terbalik. Makanya kata beliau tidak ada itu sunnah dihapus dengan Alkitab. Falau kana al-Qur'anu nasikhan lis-sunnati lakana al-Qur'anu bayanan lis-sunnah. Karena andai kata Al-Quran menghapus sunnah, ya maka pasti Allah akan jelaskan bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai penjelas untuk sunnah. Maka kalau begitu kesimpulannya kata beliau, hada la yajuz, ini tidak boleh. Paham ini? Was sahih.
dibantah lagi oleh Asy-Syarih hafizahullah. Dan yang benarnya qaulul jumhur adalah pendapat mayoritas ulama. Liwuqu'ihi, karena itu terjadi memang. Dan saya sebutkan kemarin di antara dalil atau adillah yang paling kuat juga adalah wuku' atau al-waqi', kenyataan. Kemudian kata beliau wa ammal ayatu fala yatimmu atau yutimmul istidlala au yatimmul istidlalu biha alal man'i. Adapun dalil yang digunakan maka tidak sempurna pendalilannya dengan dalil tersebut untuk berpendapat akan tidak bolehnya. Li jawazi ayyakuna al-muradu min qawlihi litubayyina lituballigha wa tablighu amun fahamila au fahumila al-ayatu alaihi au fahamlul ayati ilaihi aula. Kenapa alasannya dalilnya tidak kuat? Karena boleh jadi lafaz litubayyina ini bisa ditafsirkan dengan makna yang lain, ai lituballigha, untuk kalian menyampaikan. Kan kalau menyampaikan tidak harus menjadi penjelas, cukup disampaikan saja. Makanya kata beliau wa tabligh, penyampaian itu lebih umum daripada apa? Tabyin. Paham ini? Karena kalau tabyin ya mau tidak mau memang makna sunnah harus menjelaskan Al-Quran. Tapi kalau sunnah diturunkan untuk mengabarkan dan menyampaikan tentang Al-Quran, ini lebih umum maknanya. Fahamlul ayati alaihi ay ala tabligh aula, itu lebih utama. Paham ini? Baik. Dan sebenarnya para ulama menyebutkan jawaban yang lain yang lebih jelas dengan nas Al-Quran Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna ilaikal kitaba," dan sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, al-Qur'an. Sebagai apa? Tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Kata para ulama, wa min tilka syai', dan di antara sesuatu itu yang ingin dijelaskan dengan Al-Qur'an adalah as-sunnah. Paham ini sisi pendalilannya? Paham tidak? Berarti boleh kita katakan juga ini fi ghairil Qur'an, ya, di luar Al-Qur'an. Seakan-akan Allah mengatakan wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'i wa minhu as-sunnah. Dan Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an, untuk menjelaskan setiap sesuatu, di antaranya as-sunnah. Kalau begitu masuklah maknanya. Paham ini? Maka kalau begitu boleh Al-Qur'an menghapus sunnah. Karena Al-Quran sebagai nasikh dan sunnah sebagai mansukh. Dan kaidahnya an-nasikh bayanan lil mansukh. Ini kaidah ini. Ini garis bawah juga di atas ini. Wan nasikhu bayanun lil mansukh. Ini kaidah juga dalam nasakh dan al-mansukh. Paham ini jawabannya jumhur tak? Paham tidak? Nah, semoga hafizahullah ta'ala wa qawluhu wa bis sunnah. Ini sambungan dari jumlah yang sebelumnya, wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnah, ai maknanya yajuzu naskhus sunnati bis sunnah. Ini kata beliau, makna dari ucapan beliau ini menjelaskan akan bolehnya menghapus sunnah dengan sunnah. Wa hadha huwa an-naw'u tsalitsu wa huwa ay yakuna an-nasikhu sunnatan wal mansukhu sunnatan. Ini boleh kita baca seperti itu, ya kan? Wa mithaluhu haditsu Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha faquluhu kuntu nahaytukum yadullu ala anna an-nahya thabitun bis sunnah. Dan contohnya atau kata beliau, ini jenis yang ketiga dari jenis-jenis nasakh, yaitu nasakh yang bentuknya berupa atau nasakh yang nasikhnya dalil yang menghapus berupa sunnah dan yang dihapus berupa sunnah. Dan contohnya hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Garis bawahi, hadza huwa dalilul mansukh. Ini dalil yang dihapus. Paham ini? Hukum yang dihapus dari dalil ini. Mana an-nasikh di sini? Fazuruha, datang dengan dalil yang sama. Faqauluhu, maka sabda beliau alaihi salatu wassalam, kuntu nahaytukum, dahulu aku melarang kalian. Ini menunjukkan bahwa larangan dulu pernah sabit tetap dengan sunnah, kemudian dihapus dengan sunnah yang sama. Baik.
ثم قال حفظه الله تعالى وقوله ويجوز النسخ المتواتر بالمتواتر أي يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالمتواتر. Maksud dari ucapan muallif atau musannif al-Juwayni rahimahullah, boleh menghapus mutawatir dengan mutawatir. Maksudnya boleh menghapus mutawatir dari Alkitab dan Sunnah dengan mutawatir yang semisal dengannya. Berarti Alkitab dan Sunnah boleh dihapus dengan Alkitab dan Sunnah yang semisal dengannya. Fahuma kisman. Maka begitu ini ada dua modelnya. Yang pertama, al-awwalu nashul kitab bis sunnatil mutawatirah, menghapus Al-Qur'an atau hukum dari ayat Al-Qur'an dengan sunnah yang mutawatir. Dan yang kedua, menghapus sunnah yang mutawatir, yakni hukumnya dengan sunnah yang mutawatir yang semisal dengannya. Wa ammal awwal, adapun yang pertama, apa itu? Menghapus hukum dari ayat Al-Qur'an dengan sunnah mutawatirah. Famadhabul jumhur jawazuhu. Maka adapun madhab jumhur, pendapat mayoritas ulama, di atas bolehnya. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmadu fil masyhuri indahu aw anhu ila adamil jawaz. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan Ahmad rahimahullah, di pendapat yang masyhur dari beliau, mereka berpendapat akan tidak bolehnya. Ihtajjal jumhur bi annal kulla wahyun min Allah. Adapun jumhur, maka hujjah mereka mengatakan setiap dari keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah lewat namanya wahyu. Selama dia sama-sama wahyu dari Allah, maka boleh saling menghapus. Wastadalla Syafi'i, adapun Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan akan tidak bolehnya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha was sunnatu laysat khairan minal qur'ani wala mithlah." Wala mithlah. Adapun Imam Syafi'i, maka beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah kami menghapus hukum dari suatu ayat dan kami melupakannya atau meninggalkannya, kecuali pasti kami akan datang dengan hukum yang lebih baik darinya dan yang semisal dengannya." Kemudian kata Imam Syafi'i, sedangkan sunnah itu sendiri tidak bisa kita katakan dia menghapus Al-Qur'an, ya kan? Karena sunnah itu tidaklah lebih baik dari Al-Qur'an dan tidak pula semisal dengannya. Tapi dibantah karena kata Asy-Syarih hafizahullah taala warrajih wallahu a'lam al-jawaz, yang benarnya adalah pendapat akan bolehnya wallahu a'lam. Dalilnya di anna nasikha haqiqatun aw haqiqatan huwallahu azza wa jalla, karena an-nasikh yang menghapus, kalau kita lihat secara hakikatnya, dialah Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun beliau sampaikan kepada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Nah, ini tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fa inna kullama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hukmuhu min Allah. Maka kalau begitu kesimpulannya, setiap apa yang syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau dan apa yang beliau kabarkan, maka hukumnya itu sama, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ternyata ada dalilnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sungguh kata Allah, tidaklah beliau alaihi salatu wassalam berucap dengan hawa nafsunya. Tiada lain apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fa mahallun nizai al-hukmu wa laysa al-lafz. Maka sebenarnya tempat perselisihan di sini adalah hukumnya, bukan lafadznya. Wa alaihi fa inna lafdha bi khairin minha aw mithliha yakunu minas sunnati kama yakunu minal Qur'an. Adapun kalau begitu kita katakan lafadz bi khairin minha aw mithliha pada ayat ma nansah min ayatin aw nunsiha, ini termasuk dari sunnah, dan sebagaimana dia termasuk dari sunnah, kalau begitu dia juga merupakan dari Al-Qur'an. Yakunu minas sunnah kama yakunu minal Qur'an. Maksudnya yang dimaksud dengan bi khairin minha aw mithliha itu sunnah ataupun Al-Qur'an, karena keduanya sebelumnya beliau jelaskan bahwa kedua-duanya wahyu. Hanya saja bedanya, kalau Al-Qur'an langsung berupa kalamullah yatakallamu bihi. Allah yang langsung berbicara dengan Al-Qur'an itu. Berarti maksudnya Al-Qur'an adalah kalamullah karena Allah yang langsung berbicara dan mengucapkannya. Ya, bedanya dengan as-sunnah. As-sunnah juga kalamullah. Maksudnya itu adalah pengkhabaran dari Allah kepada nabinya. Berarti itu juga
wahyu. Fal ahkamu kulluha minallahi subhanahu wa ta'ala. Inul hukmu illa lillah wallahu alam. Maka kesimpulannya, setiap hukum itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa Quran atau sunnah. Dalil yang lainnya, kata Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum di alam semesta ini kecuali itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam. Kama qala hafidhahullah ta'ala wa qad mattalu lidzalika biqoulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dan para ulama telah mempermisalkan untuk bentuk yang pertama ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah dituliskan atas kalian, maksudnya telah ditetapkan atas kalian, apabila salah seorang di antara kalian dihadiri oleh kematian, maksudnya telah dijemput oleh kematian, intaraka khairan, kalau dia meninggalkan dari kebaikan, yang maksudnya berupa harta, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, maka hendaknya dia membuat satu wasiat untuk anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya. Ayat ini menunjukkan akan disyariatkannya dan diwajibkannya bagi seseorang yang telah dihampiri kematian untuk berwasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya dan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, dan kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian nusikhat hadhihi al-wasiyah. Hukum wajibnya wasiat di sini dan disyariatkannya dihapus. Lil walidain, yaitu hukum wasiat untuk hukum wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat di sini itu dihapus dengan hadits sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Sedangkan bersamaan dengan itu, kerabat, saudara, istri, ya kan? Orang tua, ini semua ahli waris. Maka boleh enggak dia wariskan? Dia boleh enggak dikasih wasiat kepada mereka? Anda boleh. Kalau ada orang bilang, Allah berfirman, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Apa jawabannya? Dia mansukh, nusikhat. Dengan apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la wasiyata liwarithin. Fa innal ijma'a munaqidun ala makna hadzal hadits. Dan juga para ulama sepakat untuk makna hadits ini, kan, bahwasanya tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Wa hadzal misalu fihi nadhar. Hanya saja contoh ini perlu diteliti lagi. Fa innal haditsa ahad, karena hadis ini subhanallah ahad. Thumma inna min syurutin nasakh ta'adzurul jama' baina dalilain. Dan di antara syarat nasakh itu kalau tidak bisa dijamak antara dua dalil, wa huna yumkinul jama' ala tariq at-takhsis. Bersamaan dengan itu, dalam hadis ini dan ayat ini mungkin untuk kita jamak di atas bentuk takhsis, bi an yukhrija minal ayati al-waritha minhuma, dengan mengeluarkan dari ayat ini siapa yang termasuk dari ahli waris dari keduanya, karena ternyata tidak semua aqarib, kerabat itu ahli waris, hanya kerabat-kerabat yang dekat saja seperti saudara dan saudari, baik dari ayah atau kandung, itu ahli waris. Selainnya tidak ada yang dari ahli waris. Paham ini? Seperti paman misalkan, ya kan, tante. Apa kalau tante orang bilang? Bibi. Ya, terserah lah. Ya, ada beberapa dari mereka yang tidak termasuk dari ahli waris. Fala wasiyata lahu bimuqtadal hadits, maka tidak boleh diberikan wasiat kepada mereka. Kepada siapa ini? Al-waris, sesuai dengan keharusan hadis. Fatakunul ayatu fi haqqi ghairil waris. Maka kalau begitu kita katakan ayat ini itu tidak berlaku pada, atau itu berlaku pada yang selain daripada ahli waris. Wal haditsu fi haqqil waris, adapun hadis itu untuk ahli waris. Wa qad dzakara ba'dul muhaqqiqina anna an-nasikha huwa ayatu al-mawaris. Dan sebagian muhaqqiqin yang lainnya ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini tetap kita hapus, tapi bukan dengan hadis.
tapi dengan ayat yang lainnya, yaitu ayatul mawaris, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum, dan ayat-ayat mawaris yang lainnya yang terdapat dalam surah An-Nisa dari awal atau pada awalnya dan akhirnya, karena ada dua ayat itu yang termasuk ayat warisan, di awal dengan di akhir. Dua ayat itu menjadi ayat warisan. Wal haditsu bayanun lin nasih. Adapun hadis ini penjelasan terhadap an-nasih, wallahu a'lam. Kenapa beliau katakan kesimpulannya fihi nazar, perlu diteliti? Karena sebenarnya hadis ini hukumnya bukan menghapus, tapi mentaksis. Ya, walaupun sebagian muhakkikin ada yang mengatakan ayat ini tetap dihapus, tapi bukan dengan hadis, tapi dengan ayat mawaris yang terdapat dalam surah An-Nisa pada awal dan akhirnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain al-ayah. Tsumma qala hafizahullahu taala wa amma tsani wa huwa nasxu sunnatil mutawatirati bis sunnatil mutawatirah wa huwa mujma'un alaihi baina al-qailina bin naskhi, lakin qala al-futuhi wa amma mithalun naskhi al-mutawatir sunnah bi mutawatiriha fala yakadu yujadu. Bentuk yang kedua adalah menghapus sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir yang lainnya, bahwa mujma'un alaih, dan ini perkara yang disepakati bainal qailina bin nasakh, oleh para ulama yang berpendapat dalam pembahasan nasakh ini. Hanya saja Al-Futuhi rahimahullah pernah berkata, wa amma misalu naskhi mutawatiri sunnati bimutawatiriha fala yakadu yujad. Adapun contohnya dalam bab ini, bab penghapusan sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir yang semisal dengannya, fala yakadu yujad, hampir tidak didapatkan. Walaupun sebagian ulama ada yang membawakan contohnya, tapi itu juga perlu diteliti. Sampai sini Allah Ta'ala, ternyata qadarullah masyafa'al, tidak didapat waktu ya. Kita hanya bisa ambil kurang lebih sampai di sini. InsyaAllah Ta'ala kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata wa salama. Allahumma amin.